brutal dan biadab. Itulah sebutan yang layak kita sematkan kepada Zionis Yahudi Israel. Kita sedang mengutuk kaum Yahudi Israel yang telah membantai saudara-saudara kita di Palestina. Mari kita ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jika kita tidak pernah peduli dengan pembantaian yang terjadi. Ketika Islam terpuruk pasca runtuhnya khilafah, hegemoni kapitalis barat dan komunis mulai menjarah harta, lalu menjajah negeri-negeri muslim di mana-mana. Mereka tak henti-hentinya melakukan pembantaian dan pembunuhan kepada kaum muslimin di Palestina, khususnya di wilayah Gaza. Solusi permasalahan Palestina tiada lain adalah persatuan umat Islam. Tegaknya satu institusi yang bisa menyatukan umat Islam ini yang tercerai-berai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa FSTPU channel dimanapun Anda berada, hari ini hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sedang berlangsung aksi bela terhadap kaum muslimin Palestina yang bertempat di alun-alun kota Serang. Aksi ini diikuti oleh beberapa elemen masyarakat, diantaranya adalah para pemuda, para mahasiswa, dan juga kaum muslimin secara umum yang berada di sekitar kota Serang. Hari ini insya Allah acara berlangsung dari jam 13.00 sampai dengan jam 15.30 atau sebelum asar.
dalam agenda aksi bela Palestina ini ada beberapa orasi dan juga beberapa tuntutan yang disampaikan di dalam aksi. Kita akan coba mewawancarai beberapa orator atau pembicara dalam aksi bebaskan Palestina kali ini. Baik, pemirsa FSTPU Channel, di samping saya sudah ada koordinator lapangan dari aksi bela Palestina pada kesempatan kali ini. Saya akan mewawancarai saudara Bung Abu Ubaidah ya, selaku koordinator lapangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Abu Ubaidah, ya baik, bisa dijelaskan apa sebenarnya kegiatan hari ini yang dilaksanakan ini dalam rangka apa? Ya. Baik, aksi solidaritas bela Palestina ini adalah atas dasar respon kita atau akidah kita tergerak ya, iman kita mendorong kita untuk membela saudara kita yang ada di Palestina yang sampai detik ini masih dibantai, kurang lebih sudah mencapai 35.000 meregang nyawa saudara kita di Palestina oleh tangan Yahudi laknatullah alaih. Jadi kami datang ke sini bersama mahasiswa, pemuda, mahasiswa dan masyarakat Banten dari Rangka, Serang, Cilegon, Pandeglang, dari mahasiswa, pemuda, siswa turun ke jalan dalam rangka menyerukan kepada para penguasa untuk segera menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina agar mereka mengirimkan tentaranya, agar mereka bersatu membebaskan Palestina, agar Palestina saudara-saudara kita bisa terbebas dari jajahan Yahudi laknatullah alaih. Baik, untuk aksi-aksi seperti ini sudah berapa kali dilakukan? Alhamdulillah kalau di Banten di sini kurang lebih yang kita sudah adakan dari Aliansi Pemuda Mahasiswa ini kurang lebih sudah 3 kali, sampai yang hari ini sudah 3 kali kita laksanakan ya, karena sampai saat ini saudara kita masih menderita, masih meregang nyawa. Oleh karena itu kami terus mendesak kepada penguasa-penguasa muslim di seluruh dunia untuk segera bersatu membebaskan saudara kita yang sedang digenosida oleh Yahudi laknatullah. Baik, apakah aksi ini akan berhenti hari ini atau akan ada aksi-aksi lagi? Insya Allah ini akan ada aksi-aksi selanjutnya kalau sampai nanti penguasa muslim diam saja dan genosida tidak dihentikan. Insya Allah kami akan terus aksi melakukan pembelaan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Baik, untuk aksi ini dibantu oleh pihak aparat ya untuk pengamanan. Ya, alhamdulillah aksi ini kami mengucapkan terima kasih kepada aparat kepolisian yang sudah berkoordinasi dengan baik. Insya Allah mereka mengawal dari tadi aksi dimulai sampai dengan selesai nanti. Insya Allah mereka mengawal dengan baik, mengarahkan. Ya, baik, Bung Abu Ubaidah, terima kasih. Mudah-mudahan sama-sama acara bisa berjalan lancar sampai dengan akhir acara ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, pemirsa FSTPU Channel, sampai dengan jam 3 sore ini aksi bela Palestina masih berlangsung dan peserta juga di sini masih cukup banyak, belum kembali ke tempat masing-masing. Alhamdulillah di sebelah saya juga sudah ada salah seorang orator. Beliau juga adalah bagian dari Lembaga Bantuan Hukum Pelita Umat, LBH Pelita Umat. Kita akan berdiskusi dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa? Samsuri, Ahmad Samsuri. Baik. Pak Ahmad Samsuri dari LBH Pelita Umat ya? Ya. Baik. Sebenarnya apa sikap ya atau pernyataan dari LBH Pelita Umat terhadap kejadian yang terjadi kepada kaum muslimin di Palestina atau di Gaza? Baik, terima kasih. Dalam aksi solidaritas bela Palestina kali ini, kita menyampaikan terkait dengan pernyataan dari Sekretaris Negara Amerika Serikat yaitu Antony Blinken yang mengusulkan agar Gaza itu dipisahkan dari Palestina. Saya kira dan kita
memahami ini sebagai bentuk justru konsistensi dari Amerika yang menginginkan adanya two state solution, bahkan menjadi lebih kecil. Kalau dulu Palestina dan negara Zionis itu menjadi eksistensi, sekarang menjadi lebih kecil lagi. Jadi ini adalah sebuah sikap yang konsisten dari Amerika Serikat terkait dengan two state solution yang justru itu akan memecah belah umat. Apa sebenarnya peranan dari LBH atau para advokat ya, khususnya advokat Muslim khususnya di Indonesia terhadap pembelaan terhadap kaum muslimin di Palestina? Baik, kita menghimbau kepada lawyers, juga kepada jaksa, kepada hakim, bahwa inilah saatnya agar kita menggunakan kemampuan kita, menggunakan ilmu kita, ya, untuk membela Palestina. Ya. Karena kita ketahui bahwa lembaga-lembaga hukum yang ada di internasional, apakah itu ICC atau itu ICJ, bahkan PBB sekalipun, itu tidak bisa menghentikan kebiadaban Zionis Yahudi. Oke. Baik, kira-kira dari kaum muslimin yang hadir ini, apa yang ingin disampaikan dari LBH Pelita Umat, atau mungkin ada pesan-pesan khusus dari kaum muslimin yang komunitas lawyer atau pengacara dalam hal ini di LBH? Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, ya, terkait misalnya dengan solusi yang ditawarkan oleh Amerika to state solution, juga kita juga harus memahami bahwa lembaga-lembaga hukum yang ada di internasional itu semua tidak bisa menghentikan kebiadaban daripada Zionis Yahudi. Maka kita menghimbau kepada para jaksa, kepada advokat, kepada para hakim, inilah saatnya, ya, untuk mendorong apa yang kita punya, ilmu yang kita punya, jabatan yang kita punya untuk membantu saudara kita di Palestina, ya. Jadi sudah tidak bisa lagi mengandalkan institusi internasional yang ada. Kita pernah mendengar ya bahwa Afrika Selatan itu mengajukan gugatan untuk Zionis Israel diadili di Mahkamah Internasional. Ya. Nah, apakah bisa sampai ke arah situ untuk mengadili Zionis Israel? Tentu saja kita mengapresiasi, ya, apa yang dilakukan oleh beberapa negara, bahkan ICJ, ya, yang ingin menangkap Perdana Menteri Israel, tapi juga ingin menangkap pimpinan Hamas, begitu, ya. Itu juga menjadi satu pertanyaan. Tapi kita mengapresiasi apa yang berupaya yang akan dilakukan oleh berbagai negara dan juga beberapa lembaga hukum. Tapi kita meyakini bahwa itu tidak akan membuat masalah ini selesai, ya. Karena ada begitu banyak misalnya resolusi dari Dewan Keamanan PBB yang tidak dipatuhi oleh Israel. Jadi selama eksistensi Zionis itu ada dan itu juga dilindungi oleh negara yang melahirkannya, yaitu Amerika, juga Inggris, ya, yang diresmi oleh Rusia, itu eksistensi Yahudi akan tetap ada dan kebiadaban itu akan berlanjut. Baik, mungkin ada pesan terakhir untuk kaum muslimin terhadap pembelaan terhadap Palestina ini. Baik, kita menghimbau kepada kaum muslimin dengan fakta-fakta yang ada selama puluhan tahun terkait dengan penjajahan imperialisme yang ada di Palestina. Maka satu-satu solusi adalah agar kita bersatu untuk memiliki kaum muslimin, ya. Maka persatuan itulah yang akan membuat kita menjadi lebih kuat. Nah, persatuan itu harus dalam institusi yang Islam, gitu, ya. Jika saat ini institusi yang ada itu lebih dari 50 negara, sepertinya sulit untuk bisa mengalahkan Israel dari bumi Palestina. Jadi kita harus. Baik, terima kasih Pak Samsuri. Mudah-mudahan aksi ini bisa berjalan lancar dan permasalahan kaum muslimin Palestina bisa segera selesai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Sesungguhnya musibah terbesar umat Islam saat ini adalah pengkhianatan dari para penguasa muslim, khususnya para penguasa Arab.
anak kecil, pembantaian para wanita dan balita terjadi di hadapan mereka. Tapi mereka diam 1000 bahasa. Telinganya tuli atas itu semua. Mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak bahwa mereka mendiamkan kaum muslimin di Palestina dibantai. Baik pemirsa, alhamdulillah di sebelah saya juga telah hadir Ustadz Yanwar Fauzi. Beliau adalah salah satu orator yang tadi sudah berorasi di tengah-tengah masa aksi ini. Dan beliau adalah selaku pengamat politik ya, politik Islam terutama. Kita langsung saja berdiskusi dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz Yanwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa yang sebenarnya sudah terjadi dan dilakukan oleh bangsa Zionis Israel terhadap kaum muslimin di Palestina? Ya. Brutal dan biadab mungkin adalah sematan yang tepat bagi Zionis Yahudi Israel karena mereka terus melakukan pembantaian dan pembunuhan, sementara banyak pihak yang meminta mereka untuk menghentikan itu semua. Bahkan ICC didesak untuk menangkap Benyamin Netanyahu agar dia ditangkap dan dieksekusi gitu sebagai penjahat perang begitu. Sebenarnya Zionis Israel Yahudi itu adalah negara yang rapuh, sangat rapuh seperti sarang laba-laba. Pasca 7 Oktober 2023 yang lalu, mereka itu mengalami kerugian luar biasa. 1000 lebih tank baja mereka itu hancur berat. 2.200 prajurit tentara mereka itu tewas. Bahkan ada sekitar 1000-an yang mengalami gangguan jiwa begitu. Dan angka bunuh diri di kalangan prajurit militer Zionis Israel itu tinggi akibat perang ini. Dan di sisi yang lain, Amerika mengancam akan menghentikan bantuan kepada Zionis Israel kalau terus merangsek ke wilayah Rafah dan melakukan pembunuhan di sana. Sesungguhnya umat Islam ini mendapatkan musibah yang begitu besar karena pemimpin-pemimpin mereka diam 1000 bahasa. Ketika para bayi, para wanita itu dibantai di hadapan mereka, mereka tetap diam begitu. Sehingga umat harus bergerak meminta para tentara mereka yang mulia, para jenderal mereka yang perkasa agar mengirim pasukan ke sana, berjihad ke sana dan membebaskan Palestina. Baik, apakah masih ada harapan bagi kaum muslimin untuk kemenangan kaum muslimin di Palestina? Kaum muslimin hanya akan bisa memenangkan perang di Palestina jika mereka datang dengan solusi mereka sendiri, yaitu dengan mengirim tentara umat Islam yang mulia, jenderal yang para perkasa dengan persenjataannya. Insya Allah itu mudah. Faktanya adalah selama ini Zionis Israel itu hanya menghadapi kaum muslimin yang selevel Hamas begitu. Bayangkan kalau itu dilakukan oleh dengan level negara begitu, pasti akan sangat memberatkan bagi pihak Israel untuk memenangkan perang. Solusinya apa Ustaz untuk permasalahan kaum muslimin di Palestina secara umum, secara khusus dan kaum muslimin di dunia khususnya? Ya, tidak ada solusi yang lain kecuali dua. Yang pertama adalah jihad fisabilillah yang dilakukan oleh para tentara kaum muslimin dan para jenderal yang perkasa. Kedua, tegaknya institusi kehilafahan akan menaungi dan melindungi umat Islam secara umum, termasuk membebaskan Palestina dari penjajahan Zionis Israel. Baik, mudah-mudahan solusi ini bisa segera terwujud ya Ustaz. Siap. Baik, terima kasih Ustaz Yanwar Fauzi. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar, Amin. selesai dan apa yang tadi menjadi solusi bisa segera terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa FSTPU Channel, di samping saya sudah hadir salah satu peserta aksi. Kita akan mencoba mewawancarai salah satu peserta aksi yang ada di sini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, dari mana? Nama siapa, dari mana Pak? Saya Bapak Maman ya, Bagus Maman dari Cilegon. Baik, Pak Maman, ini apa motivasi Bapak hadir ke acara aksi bela Palestina di Kota Serang ini Pak? Motivasi saya adalah kewajiban sebagai seorang Muslim untuk membela sesama Muslim, karena kita Muslim itu bersaudara. Di mana Palestina, saudara-saudara kita sangat-sangat dibantai di sana oleh orang-orang yang mengatasnamakan Israel.
Padahal mereka bukan orang Israel, itu Zionis. Itu negara-negara Palestina sebenarnya. Kita semua merasa marah ya, Merasa marah. yang dilakukan oleh orang-orang Zionis Israel terhadap kaum muslimin di Palestina. Betul, betul. Harusnya kita bersimpati, dan ini saya sampai merinding ini. Karena kita sesama muslim ini harus ada ikatan yang kuat. Apa yang kita lakukan, walaupun kita tidak bisa aksi, insya Allah kita bisa dengan dana untuk memberi sumbangan kepada Palestina. Insya Allah ini dunia pun sudah membuka gitu kan. Ada yang ingin mengatakan bahwa Palestina itu diterima oleh negara-negara ya kan, seperti itu. Kira-kira aksi-aksi seperti ini apakah perlu dilakukan lagi atau bagaimana ke depan? Harus. Saya meyakini insya Allah seluruh Indonesia harus melakukan seperti ini, karena ada saudara kita sesama muslim yang dibantai, bahkan ada non muslim juga di sana. Karena di tempat sana ada saudara Nasrani ya, atau Kristen, itu sangat sama merasakan juga. Jadi sebenarnya ini bukan hanya permasalahan kaum muslimin ya, tetapi permasalahan kemanusiaan ya. Dan kita semua tentu menolak itu semua ya. Betul. Pembantaian genosida yang dilakukan oleh orang-orang Zionis Israel terhadap kaum muslimin di Palestina. Betul. Jadi kita berharap sesama muslim harus peka, sense of crisis terhadap agamanya, terhadap negaranya. Bahkan kita itu satu sebenarnya ya kan? Satu. Semua umatan wahidah. Insya Allah kita bersatu. Baik. Mudah-mudahan aksi kita kali ini bisa juga menggugah kaum muslimin yang lain ya, kembali terus menyemangati terhadap perjuangan kaum muslimin di Palestina. Baik Pak Maman, mungkin ada pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada kaum muslimin. Baik, terima kasih kepada kaum muslimin di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Mudah-mudahan podcast ini didengar, walaupun nanti pakai translate bahasa Inggris, bahwa Indonesia peduli terhadap Palestina. Very care. Indonesia care about Muslim Palestina, about people Palestina. Free Palestine. Free Palestine. Merdeka. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Pak Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل